Orang beda karena kreasi, bukan beda karena kreasi. Ini benar Pak. Satu itu. Yang kedua, ngapura nek koplo mungkin wis abang wis ngono ta. Terus sing khas lagi di aula dinas pendidikan. Kuwi nek rapat mesti nek ora nang pojok lor, pojok itu sing mburi. Jadi walaupun datang awal itu dia pernah enggak gitu. Nah itu termasuk pola-pola kayak itu alhamdulillah keri itu rada berubah-berubah lah. Ini yang paling pertama. Kemudian yang kedua, bahwa keadaan madrasah yang seperti itu ketika mulai ujian nasional itu kan mulai bergengget. 2006 itu Pak Sofi masih diganti atau masih diganti diulangi ya. 2006 itu kisah ketika para kuntet MTs Marif Garung sing melonjak ke ranking 11 waktu itu kan jadi kita penduduk sing kecurigaan dunia yang luar biasa Pak. Apa bisa ya MTs itu ranking 10 gabungan SMP rasanya kurang mungkin temen. Bahkan saya ingat waktu itu ketika ujian yang kedua, ujian nasional yang kedua di 2007 itu mohon maaf penjabarannya super ketat. Ini hanya sekedar cerita saja. Bahkan Pak Kapten, siswa yang mau ujian nasional itu nanti ketika sudah mulai masuk jam dilarang keluar. Nanti ketika mau masuk, siswa diwajibkan silakan yang mau ke toilet dulu, nanti tidak ada kesempatan ke toilet. Itu contoh sederhana. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan kayak gitu, alhamdulillah yang jadi kita mampu. Tapi karena memang kita berusaha, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Ini sejarah dalam perkembangan MTS. Akhir-akhir ini terus terang banyak sekali pangapunten mulai dari MI, MTS dan sebagainya itu yang membuat kadang mohon maaf, saya sudah sedikit kayak ditohok oleh pimpinan dinas. Pak, nah izin madrasah di sini langsung sih Pak. Seolah-olah kayak gitu. Ya, sebenarnya menurut saya diarani gampang, tapi diarani angel, ya gampang. Ya, karena memang kemarin saya hanya motivasi satu. Ketika 2008 saya masuk kasih penmat, kasih pendidikan madrasah, kemudian 1 tahun di Subak TU. Ketika saya di Subak TU terus terang yang rodopi caranya teman-teman ini lembaga pendidikannya rodo mapan. Bahkan ini banyak sekolah-sekolah yang baru sing nun sewu waktu itu ya jadi memang rodo berat Pak. Orang guyang-guyang biasanya ya nyatanya apa? Ini sahabat kita ini yang satu ini mungkin orang memang kalau belum bukan madrasah waktu itu yang orang cara ilmu mumpung mungkin waktu itu izin. Ini contoh yang sederhana. Belum madrasah yang lain termasuk Kiai Asy'ari. Ini ngomong-ngomongin tidak ada dusta di antara kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya model-model kayak itu alhamdulillah teman-teman itu pelan-pelan bisa menyesuaikan. Ini nah dari pergerakan itu yang menyebabkan madrasah sudah mulai membaik. Nah saat ini kalau teman-teman tetap bergerak seperti kemarin, maka besok bisa disalin tetangga sebelah. Kan maaf di MTS itu kan ada yang menggunakan sistem apa? Pengembangan koordinasi dengan TPD dan Madin dan. Nah sekarang model kiroati itu di SD aja sudah mulai ditiru. Sudah jalan. Artinya apa? Mereka tuh lagi gerak ke sini. Maka kalau kita ajak mulai pakai itu, ya nanti suatu saat sangat memungkinkan untuk disalin oleh tetangga sebelah. Ini persaingan di dunia pendidikan. Makanya saya harapkan nanti untuk teman-teman yang MTS ini agar programnya itu dibuatin tambah sing program. Nah, misalnya saya kemarin saya muatan di tempat Pak Sudi. Ternyata kemarin sudah ada perkembangan programnya baru. Tambah kita kalau tidak salah sudah Safinatul Najat. Ya. 2 kitab ini ternyata disampaikan pada kelas 3 dan kelas 3 itu auranya ketika muadalah bukan perpisahan tapi lebih kepada khotmil. Kalau mungkin ya kutub, kalau mungkin ya Quran. Kemarin MTS
Kertep itu sudah sampai 12 juz. Sudah sampai 12 juz loh. Dan sekarang kalau tidak mengarah ke situ, nanti salib lagi. Kalau gaya-gaya masih ada. Ini yang paling penting. Makanya sekali lagi, agar performa pembelajaran di madrasah secara umum itu paling tidak memiliki daya tarik. Apalagi tagline tahun ini bahwa pendidikan madrasah itu kan pendidikan yang aman, ramah, menyenangkan. Nah, ini aman ini sekarang boleh dikatakan menjadi hal penting, Pak. Seminggu yang lalu di Jombang dan Jombang itu ada seorang siswa yang dihamili gurunya. Seminggu yang lalu. Nah ini berarti kan itu sudah tidak menunjukkan ketidakamanan di sebuah lembaga pendidikan. Yo, namun dibilang dari saya percaya dan melihat aura-aura para masayih yang berada di madrasah, saya yakin nggak ada yang sejauh itulah. Apalagi di Wonosobo, misi-misi. Di atas mana? Dulu. Oleh dinikah. Nek dinikahi sih, tapi walaupun dinikahi, mohon maaf, yo ojo baru lulus MT itu dinikahi, kan itu gurunya orang muda karena program-program daerah ya. Di sisi satu pemerintah daerah sedang ngejar ojo nikah dini dan sebagainya, gurunya malah nikah muridnya kayak lulus MTS kan ojo kurang pas, walaupun sebenarnya tidak salah juga, tapi itu kurang baik. Nah, kaitan dengan ini, makanya nanti saya minta gambar teman-teman agar bagaimana menciptakan pembelajaran yang di situ tuh merasa aman. Jadi kalau orang tua tuh merasa niku lagi niku ada jaminan keamanan, ini insya Allah termasuk marem. Termasuk yang ini kok sekarang lagi dikejar itu pola-pola sing mirip boarding atau mungkin gabung pondok pesantren kayak Mas Yahid ini sekarang lagi menjadi tren. Makanya ini program-program ini yang sekiranya memungkinkan di madrasah dilakukan itu harus dilakukan. Itu kaitan keamanan. Kemudian yang kedua, ramah, Pak. Yomanya jadi guru, jadi kepala madrasah itu tuh. Nek problem banyak senyum lah, sisi senyum. Persoalan nama manduin cicilan, orang saya dipikir. Cicilan itu jadi dipikir. Cicilannya sedikit dibayar. Kok guyu happy, dikali happy ya enggak. Nanti ini termasuk ramah senang ini mempengaruhi, Pak. Bahkan mohon maaf. Saya itu kemarin mau di kantor itu kan saya ketika di Wonosobo, saya langsung dapat dua masukan. Satu juta uang dan itu masuknya ke lapor itu yang kedua dihaji. Tidak saya rasakan. Apa yang diminta coba? Hanya persoalan apa? Sing nglayani itu ketok jamin. Berbut wah ini secel, Pak. Benar. Lah ini dihaji ini saya ngomong dihaji. Pak, saya itu orang haji galak loh, masuk enggak. Jangan kita ora ini mulai isuk-isuk sing banyak senyum, sing penting jangan senyum sendiri saya. Ini penting, Pak. Ini hanya sederhana. Ini persoalan keramahan. Karena keramahan itu sebagaimana apa ya? Adat ketimuran kita itu memang Jawa termasuk sumeh. Jamaah haji Indonesia yang ada di Saudi Arabia itu yang paling terkenal itu sumehnya. Sini mesem. Ning kadang ini cok jadi salah. Akhirnya kesannya kan permisif koyo nyanyo. Nah ini, tapi artinya kita harus bisa memandang bahwa keramahan di madrasah ini termasuk bagian penting nanti yang mau tidak mau bisa berpengaruh pada PPDB keramahan. Termasuk mohon maaf, pastikan di madrasah panjenengan sebisa mungkin bebas bullying dan kekerasan dalam bentuk apapun. Kalau sudah itu insya Allah rodo membantu. Karena kalau masih ada itu repot, Pak. Jadi bullying dan kekerasan termasuk bullying hati-hati. Sing guru ini kira-kira gampang sing kesuplak plek. Nah, sing kesunan kon dadi kepala. Sing kesunan lakon dadi kepala. Ini. Nah, kemudian terkait hari ini karena kita persiapan ini mengait dengan penerimaan peserta didik, saya perlu sampaikan Bapak Ibu semua.
penerimaan peserta didik untuk sekolah swasta itu yang paling penting itu jadi malah silaturahmi. Yakin silaturahmi. Saya dulu ketika bareng dengan Pak Sukdi di SMP Ma'arif Keladi lama Singapura, setiap menjelang PBJ itu dukungan desa di sekitar pun mesti tak kumpul. Yang saya tak kumpul siapa biasanya mesti makne. Mau tua jadi mau itu kumpulan. Jadi kisah di desa itu dikasih ada berapa ya sudah tak sarati. Yo ini snack dengan Pak. Snack itu tak turai sendiri. Terus sebagai penyelenggara, yang turun kumpul ini wong-wong itu bekerjasama dengan Fatayat Muslimat atau organisasi yang ada di tempat. Kita sosialisasi, memberikan program. Ya alhamdulillah. Ini sekarang mohon maaf nek untuk silaturahmi ke desa-desa kayaknya sekarang roto upload Pak, angel Pak, roto angel. Ini penting Pak, tapi lepas daripada kesulitan, silaturahmi itu penting Pak. Jangan sampai orang di situ malah tidak ngerti orang yang sekolah kini ngono karena orang ngerti Pak. Mungkin nggak? Ya mungkin. Kita ceritanya anyar ketika saya 2006 Garut. Oktober kemudian bulan berikutnya bulan Mei Juni itu PPDB, saya jajal kumpul ke Fatayat Muslimat sing menombok bangun pol wakil pol mantul itu lebih baru mau entes ngaji Pak jajal. Padahal saya sosialisasi di Garut, bayangkan buat entes ngaji sih Pak kalau lalu ini katakan ini mau Garut Pak sedih. Ya karena kita waktu itu belum berani menampakkan, sekarang harus ini penting, makanya betapa pentingnya yang namanya silaturahmi ketika PPDB. Nah kemudian untuk sekolah-sekolah swasta seperti kita ini, saya minta tolong untuk bagaimana membentuk jejaring kepada semua pihak sehingga memungkinkan untuk memberikan bantuan. Jadi kalau tidak membentuk jejaring repot. Saya di NTS Marit Garut itu pertama kali diberi bantuan oleh sahabat saya, Pak Yono. Waktu itu masih jadi anggota dewan dari Golkar Pak Yono ya, di Garut itu pertama. Betul. Jadi sing ngecor pertama itu Pak, pertama itu berkat beliau. Sangat itu. Dan waktu itu karena bantuannya masih kalau tidak salah belum masih pakai anggaran perluan itu 50 juta berapa gitu Mas. Karena 50 juta kita pilih mencoba lagi. Nah, waktu itu saya mencoba menggali potensi. Padahal SPP-nya waktu itu aja masih 20.000 Pak. 20.000 aja tidak bayar semua. Nah, nek ditarik bangunan yo abot. Maka saya menggunakan strategi. Nek karepe para kiai Pak diundang wis akmiyak nang Kecamatan Garut Pak. Enggak mau akmiyak yo kaya orang ke sekolah. Ya akmiyak kan orang peduli itu repot kan. Nah akhir kala waktu diputuskan wes saya mau menyebar amplop di seluruh Kecamatan Garut. Nek amplop tak tulis Pak, amplop dibuat di waktu itu. TTP karo Fatayat Muslimat tolong titip amplop iki kanggo infak bangun kain, cetok bangun kain. Ya, belum selesai lah. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu amplop itu dibagi Pak. Tapi Fatayat Muslimat di dukuh tertentu tak kon ngitung sampean bagi amplop piro? Nyong 100 Pak. 100 besok kudu balik 100. Perkara isi ora urusan. Nek kowe amplop 100 kudu balik. Waktu itu saya ingat saya ngerti gini Masinas itu, jadi kita amplop dari dukuhan Gandoran, tulisi Gandoran, amplop pertama sekian, amplopnya dikirim sekian, masuk amplop sekian, infaknya ngumpul sekian. Bahkan ada yang ditulis mengisi 3.000 ditulis Pak, ya tidak apa-apa itu hak, kan? Nah, akhirnya itu tak tulisi Pak, tak tanggung jawaban. Misalnya panut yang baru 3.000 mana. Dan itu saya berikan kepada mereka dipasang di masjid-masjid. Dan mereka pada marah, suara ngomong ditulis, Pak Nusamul ditulis. Nah, ini kan bagian pertanggung jawaban. Akhirnya Pak, ngirim amplop yang kedua lagi, masukannya lebih jos. Ini pernah saya sampaikan itu. Jadi
ngecor pertama itu ya sing sekarang dengan Pak Sugi itu sing bawah sekarang untuk SMK itu yang memang luar biasa, apalagi baru itu dulu kan itu tempat sampah pasar itu baru itu tempat sampah pasar itu semua masuk depan MTS semua, wis yakin ngasih korup tulis dilarang membuang sampah ini, buangnya tidak di sini, pindah sebelah situ saja, terus lepas dulu. Ini sampai lama nih, tapi alhamdulillah sekarang sudah ngerti, sekarang sudah naik sampai di atas itu kan termasuk berkah semuanya teman yang bisa berusaha. Untuk itu sekali lagi masyarakat harus dituntut jejaring. Kemudian jejaring itu kadang teman-teman sewu, sing sederhana Pak. Ora patio menggali proposal. Nek saya dulu rumusnya lah, metu wis setahun kudu gawe pindho. Catat itu. Metu setahun kudu gawe pindho. Wis ora tau ngurus saya. Jadi saya tak punya master proposal, Pak. Jadi ketika suatu saat ada permintaan, besok proposal siap. Nah akhirnya apa? Ya alhamdulillah. Termasuk Pangapunten. Ini dulu yang namanya SMP Maritlan bisa dari Pak Sugi itu dulu. Bangunan awal itu Pangapunten Pak. Hanya 3 lokal, ini belum dianu loh. Istilah anak lemah, kemudian ininya belum di lepo, ininya belum di lapor loh Pak. Tapi sampai ruang bisa mungkin sekarang 25 mungkin. Dan itu sebagian besar itu adalah hasil dari proposal. Makanya kalau membentuk jejaring kita itu tidak usah terlalu mari begini tidak usah pakai apapun. Salah satunya tanya Mas Yono Golkar aja bisa kok. Iya. Gerindra ora apa-apa. Pokoknya saya kayak mau sama yang ini lah. Loh ini penting Pak, pendekatan politik kayak gini Pak. Ini pola-pola yang harus kita lakukan di dalam mengelola sekolah swasta, termasuk yang paling penting satu hubungan dengan tetangga sekitar itu kudu apik. Nek ora apik repot Pak. Apalagi dengan masyarakat Pak. Ini program-program yang harus dilakukan bagi lembaga satuan pendidikan swasta. Jadi ini bulannya kalau dihitung sekarang masih bulan Mei. Bulan Mei sudah akhir. PPDB masih sampai kapan? Nek saya ini mau ngomong kancane dhewe lho, kancane dhewe. Pokoke sing menang sing ketika emis loro mlebu. Iki wong dhewe lho. Iki sing ngomong panut guru para kantor iki. Ya kan? Pokoke sak urut sing siji emis belum tutup. Wis meneng-meneng wae lah. Meneng-meneng wae. Ini satu hal penting. Tapi yang paling penting sekarang dengan kalau tidak banyak silaturahmi ngapura tetangga sebelah itu dengan pola Pangapunten pendataan sudah kemarin-kemarin dan panjenengan tidak akan dapat keberkahan para kepala desa karena ada beberapa tempat kepala desa itu orang SMP orang itu dasar selalu dan memang diakui tak begitu. Makanya kalau kita tidak menggunakan metode lain ya repot, udah nek perlu dor-dor parani, sekarang udah kayak gitu repot. Nah kalau misalnya parani kok sekolah namanya di kita kadang bahkan soal apa rapot dan sebagainya itu sudah ditahan mereka, gak masuk mereka. Saya tidak tahu di luar sekolah sampai setelah itu ya. Kalau di dokumen termasuk data di sana. Sehingga ketika di dokumen pernah terjadi ngapura ketika ada sebuah MTS 3 itu dulu kan bukan MTS besar. Murid-muridnya bingung Pak. Itu MTS 3. Kepalanya ngomong gini Pak. Aduh, karena SMP ya enggak masalah. Penting dengan silaturahmi ini. Akhirnya terjadi betul 2020 PPDB datanya sudah ditarik di sana. Akhirnya apa? Siswanya sekolahan MTS. Tekan gono, kepalanya tolong lagi. Gimana Pak ngambilnya berkas-berkas Pak? Ya sama ya dari kepala orang ini juga orang ada di kepala.
sampan paling bekas kowe paling njupuk sing tak njupuk kepala kantore sak berdua. Ya kan? Alhamdulillah dulu, sekolah itu hak siapa sih? Hak pribadi Pak, tidak bisa dipaksa-paksa. Makanya termasuk ini mohon maaf contoh sederhana Pak di Min Kali-Karo. Nah, kalau lurah kan termasuk waktu kan di Kali-Karo, ya kan? Mas Heri itu tidak ada yang nggak kenal Mas Heri ya di Kali-Karo. Tapi untuk ini kepala kantor itu roda sulit bener kan sehingga ketika kemarin Pangapunten SD itu yang satu meja, satu tembok itu muridnya hanya total kalau tidak salah total hanya 53 Kali-Karo. Padahal yang ini masih tua. Akhirnya Allah sing SD pendidik wilayah tujuh pengumuman muridnya di bagi. Tapi tidak bisa dilakukan karena masyarakat zaman dulu dimiliki, ya kan? Makanya termasuk MTS itu sekarang boleh dikatakan luar biasa. Saya kemarin sampai teman-teman SMA yang di bawah, SMA itu sampai ngomong dengan saya, Pak Marun, kok dulu kamu mantap beda. Saya ngomong gini dulu, sampai saya di bidangnya kok sekolah kan mau melorong tok Pak. Kan cuma 2 kan? Coba SMK SMA ada berapa? Iya kan? Tiap kecamatan bahkan ada yang 2. Apa yang ditakutkan? Yang penting udah lah, fair-fairan kita cari pasta di Gunung Leon. Bisa kayak gitu, bagus. Ini satu hal yang paling penting buat kita semua. Makanya sekali lagi mari kita perbaiki performa pendidikan kita seluruhnya, tidak hanya kepala nih. Wah, kepala tes kemarin mau jadi bisnisnya mulai. Orang yang balik perlu menjadi pelakunya lo tuh bekas sini. Supaya Mas lihat gitu loh. Jadi, ini penting Pak. Nek perlu sesuatu saya kudu terus kok. Loh, dulu saya 92 diangkat jadi kepala SMK Nari Wandi itu saya dulu. Kata muridnya mau itu Mas. Ketika saya berisu muda, kita tahu apa? Pak, dari yang berisu muda mau kayak murah Pak, murah ini. Sampai nama, belum masih Pak Homo pertolongan Meli. Lah kepala sekolah, ya iki kepala beda. Mantap, walaupun muridnya 15 waktu itu loh. Terus sekolah belum sekolah loh Pak. Ini termasuk kepedean kayak gini ini penting Pak. Karena kalau kita imbas ini dia mau dibilang lapangan pojok dulu salah, enggak. Kepala SMP 1 ini rasanya dompet saya dulu Pak aku termasuk ya rodo bertiga semua karena kepala Semarang banget rakyat yang maju campur kepala SMP ora urusan mereka juga manusia sama kok. Iya pada SMP kan ini satu hal penting yang memang harus mulai mindset kita pun mulai sekarang di ini. Dan sekali lagi persoalan PPDB ini belum selesai, tapi panjenengan jangan hanya berpangku tangan. Berpangku tangan, yakin tetangga sebelah itu caranya masih ini cara mengentoran SMP yang dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang tidak menentang hukum itu bagus. Tuh kemudian saya tidak hormat kuatkan karakter madrasah. Jadi lulusan madrasah ini jelas pun itu beda. Makanya saya kemarin dengan Pak Bupati ngomong dulu di madrasah surat orang neko-neko berarti minimal kurikulum Quran hadis itu pas kurikulum jelas loh. Quran hadis itu jelas ada Pak. Dari kasaran yang lakon yang madrasah ngaji Quran apa ya insyaallah minimal yo ngerti. Ini sing membuat masyarakat, makanya minimal dengan kurikulum pokoknya itu dibuatkan. Jadi jangan apa kok itu kurikulum hadis disepelekan, jangan. Justru itu yang membuat ruh daripada madrasah itu ya kurikulum keagamaan plus karakter pembiasaan yang baik. Karakter pembiasaan yang baik. Dulu awal-awal kita kan Pangapunten setelan murotal kan. Sekarang murotal itu akan bisa Pak. Ya kan? Bisa Pak. Itu dulu kan waktu itu ini Bapak. Ada tetangga sebelah kan nyontek kan?
Lo gampang terus bikin gue timer urip dhewe kok mati dhewe. Asmaul Husna itu timer urip dhewe enggak. Ini hal yang kayak ini yang kita harus mulai bergeser. Itu di zamannya oke. Tapi di hari ini sudah masanya di hati. Dulu. Sholat dua bagus di zamannya. Dan kalaupun sekarang diteruskan ya bagus, tapi kalau tidak diimbangi program yang lain nanti dibesar. Kenapa? Itu ya kayak mau tukang Indonesia. Apalagi tetangga kita sebelah orang-orang berpendidikan itu gampang. Tapi nek program yang lain misalnya kitab-kitab yang khusus, klasik sederhana, ambil kitab tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Nah itu angel ditiru, Pak. Gak mesti polik-polik orang jelas ini. Jadi satu hal yang pada dengan harus ada karakter khusus. Sekarang menurut saya mati yang namanya teman-teman yang mengedepankan program habis, Pak. Kasarannya lah melakukan pelajaran umum merasa diulang itu biasanya otomatis akan mengikuti, Pak. Benar, Pak? Akan mengikuti, Pak. Jadi karena apa? Mereka itu secara tidak langsung mengatakan ilmu itu kan sebenarnya saling mengait antara satu dan yang lain. IPA dengan IPS itu ketemu nggak? Tetap ketemu, Pak. Dengan tiga tetap ketemu, Pak. Makanya ketika mohon maaf, seseorang yang belajar habis kasaranlah harian terus bulan umum biasanya ya tetap. Ini sekilas saja. Untuk itu sekali lagi dan ya sangat dapat nanti bekerja sama yang baik. Tapi langkah adalah tidak terlambat, segera dilakukan pendataan di tempat-tempat yang sekiranya memungkinkan biasanya melanjutkan ke tempat panjenengan. Jadi wisata, kemudian lingkungan di silaturahmi sekolah kali kalau bulan minggu, itu kan boleh kopi, boleh apa orang. Ini seperti silaturahmi penting, tapi tanpa itu, yang penting yang terakhir jangan sampai kontra dengan para aktivis stakeholder yang ada di situ. Nek ngasih kontra, Pak, mereka kontra. Makanya kan tidak kontra ya satu kepala ini udah jaim lah. Dua kepala madrasah ini tanpa ini udah Gembeleng itu udah tepatnya, udah pas mau yang ngomong. Saya perlu diagnosi ini jauh pasnya. Nah madrasah ya udah dilakukan itu. Ini termasuk hal-hal yang sederhana. Kalau persoalan kurikulum, rasa dipikir, iya kan? Senti maksanya saya ikut kurikulum merdeka, ya wis kurikulum merdeka. Rasa dikomentari. Kami jeruan ada Bapak. Berapa? Sudah tidak usah, ikuti saja. Ikuti saja. Yang penting secara administratif tetap jalan beres, Pak. Beres, Pak. Saya melihat saya perubahan kurikulum dari kurikulum dulu sampai kurikulum 75 yang disempurnakan di awalnya. Kurikulum berbasis kompetensi, ya KPK, kemudian kurikulum CBSA dulu pernah ada, kemudian sebelum kurikulum merdeka kan KTSP ya, belum tidak sampai kurikulum sekarang merdeka. Coba isinya apa sih? Yoko gaya itu kan ulah para pelaku mengira kondang wae jangan iya kan? Normanya saya tak pernah ngapus dari Menteri Pendidikan awalnya usahapun mungkin menciptakan sebuah hal yang wah ketok panut dari Menteri Dinas Pendidikan Menteri Pendidikan di paling top kan seorang bendaan itu salah yang tetapi sekali lagi hakikatnya sebenarnya kalau menurut saya kurikulum yang terlalu diganti itu sering diganti memang tidak. Makanya kurikulum kita yang ada itu tidak itu buatkan lagi. Nah, yang terakhir saya sekarang di kepala-kepala bisa minta tolong untuk guru-guru pengajaran sekiranya potensial tolong diri bersama untuk semangat. Tetap semangat. Jadi orang ngasih dengan orang-orang dimotivasi, orang dimotivasi. Ini penting, Pak. Karena sekolah swasta tanpa dibantu guru-guru dan jangan lupa pengurus dan pengurus di rumah, Pak. Rumah pengurus kan gampang kan? Masuk di rumah itu ya lu sewu, banyak ya orang berjuang. Sesekali mungkin menjauh pas badan.
Ya, mana tuh pakai krecek sekilo, umpamanya contoh-contoh yang sederhana. Ini menjadi penting Pak, bagian penting dari membangun kekuatan di madrasah. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mari bersama-sama semoga ke depan PPDB-nya betul-betul bisa berhasil dengan sukses. Dan yang paling penting lepas ini dan itu saya tidak tahu secara administratif dipenuhi Pak. KTSP dari anu ono, jadi sinting ono sih, bukan benar tidaknya. Oleh materi KTSP, jadi orang kita kopi pastor sinting ini ono, aman Pak. Ini takon militar itu, wah ini anu Pak, disitu mati Pak, ini dalam mobil masih yang saya gitu. Sinting takon kurikulum dijabruk ono, persoalan kurikulum itu busik kapan? Karena malah dibilang itu seorang moco Pak, benar seorang moco. Nah, kalau pengawas kita pun kurikulum di ini Pak. Nah, judulnya sama, itu apa? Dinas, bersih, gitu kan? Jadi takon melintar uang. Kasih pas kita di Pak, sebetulnya Pak. Nah, terus tembelan rapi. Tembelan rapi. Iso yo ojo ketok tembelan. Nah, iso kasih ketok tembelan. Nah, itu bagus. Jadi itu yang harus saya sampaikan. Barangkali ada hal yang bersifat kita sharing aja bareng. Harus nanti kalau mengadari perlu ditanggung kali bersama-sama. Demikian dari saya. Sebelum itu kalau ada pertanyaan, izin gagasan semuanya baik menyangkut pribadi, saya institusi di kantor atau saya dulu ekonomi termasuk abrak-abrak konsonan itu ya saya siap. Monggo Bapak